Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurui wala yakhillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhiri wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islahan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'rufi walirrijali 'alaihinna darajatun wallahu azizun hakim. Tentang talak, dan perempuan-perempuan yang ditalak itu hendaklah menahan diri mereka 3 kali bersih. Inilah yang dinamai idah talak, yaitu 3 quru, 3 edaran haid dan bersih. Menahan diri artinya belum boleh bersuami lamanya 3 quru, 3 kali suci dari haid. Sengaja kita tidak membawa khilaf ulama dalam hal ini dan kita langsung saja menjelaskan bahwa penahanan diri selama 3 quru itu untuk menjelaskan bersihnya perempuan itu dari kandungan anak dari suami yang menalaknya itu. Sebab itu Rasulullah membimbing juga kesopanan menalak istri, yaitu jangan ditalak dia ketika dalam haid. Sayyidina Abdullah bin Umar sampai dicela oleh Rasulullah SAW karena dia menalak istri dalam keadaan haid. Ini karena kalau ditalak dalam keadaan haid, terlalu lama dia menunggu iddah, yaitu masa haid dia ditalak. Suci pertama, haid kedua, suci kedua, haid ketiga, dan suci ketiga. Akan tetapi kalau sehabis haid itu baru ditalak dan tidak disetubuhi lebih dahulu, dia hanya menunggu 2 kali haid lagi, di suci ketiga dia telah boleh kawin pula. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan apa yang dijadikan Allah di dalam peranakan-peranakan mereka. Artinya kalau dia mengandung, wajiblah bagi dia memberitahukan hal itu sehingga nyata bahwa ayah anak yang dalam kandungan itu ialah suami yang menyatakan itu. Jika memang mereka beriman kepada Allah dan hari yang akhir, ini diperingatkan benar agar jangan dibangkitkan dalam Islam kecurangan zaman jahiliyah, yaitu perempuan sengaja menyembunyikan kandungannya lalu langsung bersuami dan anaknya dengan suami yang menceraikannya itu dipandang sebagai anak dari suaminya yang baru. Maka kacaulah keturunan. Orang mengasuh anak yang bukan anaknya. Ditambah lagi keterangannya oleh setengah ulama termasuk juga kecurangan menyembunyikan haid yang keluar dari rahimnya supaya lama idahnya, supaya nafkah bekas suaminya masih lama diterimanya. Ini adalah perbuatan orang yang tidak beriman. Kalau ternyata dia hamil, yang mendapat hak pertama sekali atasnya ialah bekas suaminya itu. Sedang suami mereka lebih berhak mengembalikan mereka kepada keadaan yang demikian. Jika semuanya hendak mencari damai, ditekankan dengan frase ingin mencari damai karena memang banyak orang yang keras mempertahankan diri menjadi lunak kembali setelah mengetahui bahwa dia akan menunggu kedatangan anak. Mungkin dia menyesal bercerai, mengingat bekas istrinya itu sedang mengandung anaknya. Dengan kata yang demikian pun dengan halus, ditarik tangan orang lain, tangan keluarga, ataupun hakim nikah buat berusaha mendamaikan orang ini supaya hidup rukun kembali. Sama-sama menunggu anak yang tercinta.
Bukankah tadi dikatakan bahwa istri itu adalah sawah ladang kamu, tempat kamu menanamkan benih kamu, sekarang benih itu akan tumbuh. Bukankah lebih baik berdamai surut sebagai sedia kala? Perhatikanlah di sini mulai bertemu perkataan in arju solahan, jika mereka hendak mencari damai. Di sini sudah bertemu orang lain, bukan kedua suami istri saja lagi. Maka dibukakanlah pintu bagi yang lain, yaitu keluarga-keluarga kedua belah pihak, supaya berusaha agar mereka keduanya itu berdamai. Ujuklah mana yang keras di antara mereka, supaya lunak hatinya, supaya damai kembali. Ingatlah anak yang dalam kandungan itu sebelum dia lahir. Hendaknya ayahnya sudah pulang kembali. Jangan sampai setelah melihat dunia, dia tidak melihat wajah ayahnya. Jika mereka ingin mencari damai, perkataan itu meninggalkan kesan yang dalam pada hati keluarga-keluarga, yang artinya ialah, hai kaum keluarga, damaikanlah mereka. Kasihan anak dalam kandungan. Dan bagi mereka perempuan adalah hak seumpama kewajiban yang atas mereka juga dengan patut. Inilah yang amat penting di dalam ayat ini mengenai orang perempuan. Mereka pun mempunyai hak di samping memikul kewajiban. Sebagaimana juga orang laki-laki ada hak dan ada kewajiban. Bukanlah orang perempuan itu hanya wajib begini, mesti begitu, misalnya mesti khidmat kepada suami, tidak membantah, dan wajib selalu taat, akan tetapi dia juga mempunyai hak buat dihargai, berhak atas hak miliknya sebagaimana berhaknya atas dirinya sendiri. Sekiranya terjadi kekacauan di dalam rumah tangga, tidaklah boleh kepadanya saja ditimpakan kesalahan, tetapi ditilik apakah di sini si suami juga ada kelalaian memenuhi kewajibannya. Semasa penulis masih kecil di kampung, yaitu kecilnya Buya Hamka, kerap kali terjadi perselisihan di antara suami istri. Orang datang kepada ayah penulis mengadukan hal dan mencari penyelesaian. Penulis masih teringat bahwa pada waktu itu kesalahan banyak ditimpakan orang kepada pihak perempuan saja. Dialah yang selalu disalahkan dan selalu disuruh menanggung risiko. Dia yang selalu mesti minta maaf. Mamak-mamak dan sanak saudara yang laki-laki semuanya menyalahkan dia. Dia hanya pandai menangis. Kalau dia diceraikan oleh suaminya, meskipun yang salah suami itu, kalau si suami dijemput diminta supaya surut rujuk dan pulang ke rumah, perempuanlah yang disuruh minta maaf. Sehingga sudah menjadi perasaan yang umum bahwasanya sudah begitulah mestinya kalau jadi perempuan. Dia diwajibkan hormat dan hikmat kepada suaminya, tetapi dia tidak boleh menuntut supaya suaminya menjaga perasaannya pula. Maka di dalam ayat ini teranglah berbeda hendaklah Al-Quran dengan kehendak manusia dalam pergaulan hidup. Padahal mereka mengaku beragama. Terutama di dalam rumah tangga, nyata pada pembagian tugas. Kedua suami istri sama-sama mempunyai kewajiban, tetapi pekerjaan niscaya dibagi. Kalau si suami menghadapi tanggung jawab rumah, si istri pun tentu berkewajiban menjaga bagian dalam. Si suami mencari nafkah, si istri mempergunakan nafkah itu sebaik-baiknya dan bertanggung jawab dalam hal itu. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat taklif dari Allah dalam hal iman dan dalam hal amal soleh, ibadah dan muamalah, persembahan kepada Tuhan dan pergaulan hidup. Di zaman Nabi, orang perempuan dibaiat sebagaimana laki-laki dibaiat. Orang perempuan
dibawa pergi berperang sebagaimana orang laki-laki pun dibawa berjihad. Sekedar pekerjaan saja yang dibagi-bagi. Misalnya, perempuan menyediakan makanan dan menolong mana yang luka-luka, sedangkan laki-laki tampil ke muka buat berkelahi. Kepada laki-laki di waktu sholat hari raya, Rasulullah mengadakan khutbah. Setelah selesai khutbah di hadapan laki-laki itu, Rasulullah pergi ke bagian saf belakang, memberi khutbah pula buat orang perempuan. Bahkan ketika mereka meminta supaya diadakan pengajian tersendiri untuk mereka, Rasul mengabulkan permintaan itu. Berkali-kali disebut al-mu'minat di samping menyebut al-mu'minin atau al-muslimat di samping al-muslimin. Bahkan cara Rasulullah melayani mereka adalah dengan cara menimbulkan harga diri bagi kaum perempuan itu. Pada waktu telah selesai beliau mengerjakan haji dan akan kembali ke Madinah. Di tengah jalan seorang perempuan mengulurkan anaknya yang masih kecil dari dalam sukduf atau sekedup untanya, lalu bertanya kepada beliau, apakah anak ini sah juga hajinya ya Rasulullah? Langsung beliau jawab, sah dan kau sendiri pun dapat pahala karena membawanya. Begitulah kehidupan perempuan di dalam Islam yang dituliskan dengan nyata dalam ayat ini. Maka sekiranya orang laki-laki berhak mendapat pendidikan yang baik, perempuan berhak pula. Demikian banyaknya urusan yang harus dihadapi. Bagaimanakah akan jadinya kalau dia dibiarkan tinggal jahiliyah?